Oke, halo semuanya. Ketemu lagi. Ini ya tambah hari dunia sepeda ini memang penuh kejutan ya. Kadang kejutan-kejutan itu positif gitu. Saya merasa ya kok banyak hal yang positif ya. Jadi dari tahun ke tahun itu sepedaan ini, dunia sepeda di Indonesia ini, terutama di di Indonesia ya, di kota-kota besar, bahkan nanti menyebar ke daerah-daerah juga makin positif ya, makin banyak orang yang bersepeda dan makin ada budaya cycling culture yang luar biasa ya, ya. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, lebih ya waktu itu saya hampir 3 tahun. Nah, saya membuat sebuah review mengenai shadow bike ya, shadow carbon ya, dengan harga waktu itu 28 juta, luar biasa. Sepeda itu ternyata hits ya, hits, best seller, sehingga habis ludes. Dan gaungnya setelah itu pun, setahun setelah barangnya habis pun masih banyak orang yang nyari shadow bike itu ya. Apa daya memang suppliernya mendatangkan hanya sekian ya. Kejutan lagi, saya dibuat terkejut beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, masuk shadow titanium. Dan yang lebih terkejut lagi, saya dibuat kaget, yaitu harganya. Luar biasa. Oke lah, kita kesampingkan dulu harganya, tapi kita mau bicara dulu tentang material sepeda titanium ini. Kalau Anda misalnya lihat di YouTube pasti banyak ya, titanium, review-review bahasa Inggris dan sebagainya. Ya, banyak sekali. Tapi di episode kali ini saya mau menjelaskan dengan versi saya sendiri, dengan bahasa Indonesia, bahasa yang dekat dengan kita semua, supaya kita memiliki pemahaman tentang titanium ini, dan untuk kemudian memudahkan Anda membuat suatu keputusan untuk apakah saya membelinya atau tidak ya. Oke. Pertama kali dulu saya bersepeda itu ya, tentunya awal-awal dulu, sejak kita kecil pun ya, kita bersepeda itu tentunya materialnya ya itu dari besi ya, ferros, besi. Besi itu ya tahan lama, tahan benturan, semua tahan. Satu yang tidak tahan yaitu kropos, karat ya, sehingga pada waktu itu manufaktur dulu ya, maksudnya 30-40 tahun yang lalu itu, untuk menyiasatinya yaitu dicat tebal ya, catnya itu tebal-tebal gitu, dengan harapan oksidasi itu tidak sampai masuk ke dalam mainframe-nya itu. Jadi catnya itu tebal-tebal. Tapi itu pun tidak berhasil karena apa? Begitu ada cecel sedikit, catnya mengelupas, nggak lama pasti ada karatnya muncul ya, begitu ya. Kemudian setelah waktu berjalan, teknologi pun semakin canggih, terbuatlah karbon ya. Oke, nah, kita tidak mau bicara soal karbon karena ini bukan video tentang karbon, tapi
bahan-bahan seperti besi itu kemudian berlanjut ya, walaupun ada karbon ya. Sepeda-sepeda besi itu sampai sekarang masih berlanjut loh, bahkan abadi ya. Desainnya juga simple, hanya lurus-lurus, dilas ya sudah ya. Inilah yang membuat sepeda-sepeda besi ini begitu abadi, karena bentuknya, desainnya itu tidak berubah dulu sampai sekarang ya. Sehingga apa? Sehingga membuatnya itu penampilannya akhirnya tidak lekang dimakan waktu gitu. Sepeda klasik menjadi klasik ya bagi kita yang sudah melewati tahun-tahun ingin bernostalgia itu ya, bernostalgia ya, ini. Ya, di sisi lain juga kalau Anda dicekoki karbon terus ya, setiap tahun karbon itu kok selalu berubah ya, desainnya aneh-aneh. Bahkan ada sepeda yang sudah tidak menyerupai sepeda, malah menyerupai alien gitu, seperti spaceship gitu ya. Jadi sepedanya itu aneh ya, karena mengatasnamakan aero dan segalanya ya, jadi bentuknya aneh. Dan inilah yang kemudian menjadi cepat bosen ya. Jadi sisi senjata makan tuanya tentang karbon ya begitu, eksotik di awal, tidak tahan lama, jadi bosen gitu. Aku bosen modelnya gitu. Nah, ketika kebosanannya itu terjadi, ada satu obat, kembali ke sepeda-sepeda klasik ya. Jadi sepeda-sepeda klasik ini akhirnya menjadi harapan atau menjadi obat rindu akan sepeda-sepeda yang tidak termakan waktu ya. Jadi Anda bisa memilikinya jauh bertahun-tahun ke depan gitu. Ya, bentuknya sama, semuanya tidak berubah ya. Oke. Dan mengenai titanium ini, segi plusnya ditambah, yaitu dia tidak karatan. Artinya sepeda ini cukup abadi kecuali Anda tertubruk dari samping dan ya, dan apa itu istilahnya bengkok. Nah itu, di luar itu dia tidak akan mengalami karatan, sehingga bagi orang-orang tertentu yang tidak punya waktu untuk merawat, nah inilah sepeda titanium. Saya juga tidak akan berpolemik dan menjelaskan panjang lebar apa bedanya sepeda titanium ini dibanding dengan ini light speed yang high end. Ini framenya aja di atas 50 juta, sedangkan ini 16 juta. Saya tidak akan berpolemik untuk bicara khusus membandingkan yang mahal dengan yang murah, tidak. Oke, cukup saya menjelaskan tentang material titanium. Oke, dan kenapa kok titanium? Nah, ya, kenapa kok titanium? Ya karena manusia bisa membuat dengan titanium. Ya, manusia ini kan ya ingin mencoba-coba ya. Jadi pada saat mereka membuat steel bike, mereka juga mengekspansi kreativitasnya dengan campuran-campuran bahan-bahan besi lain. Ya, terciptalah titanium. Selain titanium juga ada stainless steel loh. Stainless steel. Luar biasa. Ya. Stainless steel itu ada di merek Affinity Cycle, tapi belum masuk ya.
Mungkin suatu saat ada nanti akan kejutan lagi, selain titanium ada stainless steel ya, semuanya itu tahan karat. Nah terus right quality-nya gimana kalau titanium ini? Well tentunya saya tidak bisa ngomong panjang lebar kalau Anda belum pernah naik steel bike. Maksudnya steel bike itu apa? Sepeda ontel itu steel bike ya. Nah saya tanya, kalau misalnya Anda naik sepeda ontel dibanding sepeda karbon, beda jauh kan? Beda jauh dari mana ya? Speed, kecepatan ya, tentunya karbon lebih cepat. Tapi sepeda ontel walaupun berat, ada nikmatnya ya, karena apa? Empuk ya. Nanti saya akan buat video khusus menjelaskan tentang itu, compliant ya. Compliant, itu namanya compliant ya. Demikian pula dengan titanium ya. Titanium ini sepeda yang luar biasa compliantnya ya. Jadi compliantnya itu luar biasa. Dia tidak dibuat untuk balapan ya. Ingat ya, sepeda ini tidak dibuat untuk balapan, walaupun ada orang yang berbalapan menggunakan titanium seperti Lightspeed ini ya. Lightspeed ini untuk racing. T1 ini racing, ini yang versi racing ya. Nah perlu ditanyakan ya, kenapa kok ownernya menjual? Ownernya setelah membeli ini dengan rasa antusias, tapi nggak sampai setahun dia lepas ya. Jadi kalau Anda misalnya beranggapan bahwa Anda membeli titanium untuk racing, ya berarti Anda salah besar. Ya. Sepeda titanium ini karakternya hampir mirip dengan steel bike, walaupun ada perbedaan loh ya. Saya tidak ingin 100% sama, ada perbedaan. Tapi sepeda ini yang pasti tidak untuk racing, tapi untuk benar-benar Anda menikmati kayuhan, jalan-jalan, traveling ya, melihat keindahan Indonesia ini. Dan Anda tidak khawatir tentang karatan titanium ya. Ya saya tergiur juga ingin memiliki titanium ini ya, karena sudah lama saya memang kepingin punya ya. Terakhir sepeda besi saya yaitu Handsome Cycle Twin Six itu ya. Ya, kemudian ini titanium. Oke. Jangan beranggapan lebih. Misalnya Anda punya pemikiran, wah ini mau saya buat begini. Ya, saya rasa kayak misalnya Anda punya pemandangan yang jauh lebih, rasanya nggak cocok ya Anda punya sepeda titanium ini. Soalnya sepeda titanium ini masuk kategori sepeda besi-besi ini adalah sepeda yang sebetulnya sederhana ya. Kalau Anda tidak bisa menyederhanakan pemikiran Anda tentang cycling, ya saya rasa kok Anda memiliki ini rasanya yang kurang tepat ya. Soalnya titanium ini sederhana, sangat sederhana sepedanya. Anda tidak perlu memodifikasi sedemikian rupa, ya pokoknya pasang group set, pasang wheel set, jalan. Dan sepeda ini akan memberi Anda kenyamanan dan kenikmatan sampai pada waktu yang sangat lama. Itu aja ya, itu aja introduction saya mengenai titanium. Siapa tahu nanti kalau misalnya sepeda ini sudah dirakit, akan ada reviewnya 500 km pertama. Nantikan aja. Sementara cukup penjelasan saya mengenai titanium. Oke, terima kasih.